Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Prayoga dengan 3 digit tim terakhir 088 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Pada video kali ini saya ingin memvideokan tentang praktikum saya dari mata kuliah Keamanan Data dan Informasi, yang dimana tugasnya itu membuat firewall net. Adapun dengan tujuan praktikum ini, yang pertama mengetahui cara kerja net, chain SRC NAT. Lalu yang kedua ada simulasikan firewall NAT, chain SRC NAT. Nah, ini merupakan contoh percobaannya, yang mana nih pertama-tama ditunjukkan adalah topologinya. Di sini kita juga sudah membuatnya seperti ini. Dan ini untuk melihat kabel-kabel yang digunakan. Oke, masuk ke praktikumnya. Di sini ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama kita membuat skema jaringan. Nah, skema jaringan seperti ini, seperti di atas. Lalu kita menyeting identity dari setiap router agar berbeda-beda. Nah, di sini sudah saya lakukan agar mempersingkat waktu. Di sini kita buka P1, kita connect. Nah, untuk adapun caranya kita membuka new terminal. Nah, jika sudah diganti maka namanya nanti menjadi routing seperti ini. Jika belum, biasanya dia akan mengganti namanya menjadi admin mikrotik. Nah, adapun cara menggantinya seperti di dalam PDF ini dituliskan SCS identity set name, terus nama diinginkan. Di sini kita menggunakan untuk router 1 kita menggunakan routing, lalu untuk PC 2 kita menggunakan RNAT, lalu adapun PC publik menggunakan RISP. Lalu langkah berikutnya kita menyeting IP addresses di setiap router. Nah, di sini kita masuk ke bagian IP, lalu masuk addresses. Nah, di sini juga sebelumnya saya sudah menyetingnya agar mempersingkat waktu. Kita samakan seperti yang di dalam laporan. Ini kita routing, kita tambahkan satu lagi. Ini yaitu 172.20.20.229, lalu networknya kita masukkan 172.20.20.0, lalu interface-nya kita masukkan enter 1. Adapun cara menambahkannya itu tinggal kita klik plus ini, lalu kita masukkan angka yang kita inginkan, lalu kita masukkan juga interface yang kita inginkan. Kira-kira cara seperti itu. Lalu kita cek lagi di PC 2. Kita cek dulu. Di sini ke addresses. Nah, ini juga sama, sebelumnya sudah saya atur. Lalu ke PC publik. Kita connect IP addresses. Nah, di sini juga sudah saya atur sebelumnya. Langsung saja masuk ke langkah berikutnya, yaitu setelah mengatur itu kita mengatur IP address di setiap PC. Nah, kita atur IP address di setiap PC. Di sini juga sudah saya lakukan sebelumnya. Kita masuk ke sini, properties, lalu ke bagian internet protokol TCP/IP. Nah, di sini tinggal kita samakan saja seperti yang di laporan. Untuk P1 menggunakan IP address 192.168.1.2, lalu subnet masknya kita gunakan 255.255.255.0, lalu adapun gateway-nya kita menggunakan 192.168.1.1, lalu adapun DNS-nya kita menggunakan 172.20.21. Itu untuk PC 1. Langsung ke PC 2. Caranya sama. Kita ke bagian sini properties, lalu ke internet protokol. Nah, di sini kita menggunakan 192.168.2.2. Untuk subnet masih sama. Lalu untuk gateway-nya di sini kita gunakan 192.168.2.1. Lalu adapun DNS-nya di sini yang berubah hanya akhirannya saja. Yang sebelumnya menggunakan T1 sekarang menggunakan 9. Lalu masuk ke PC publik. Kita cek di sini. Dan sudah saya atur juga, tapi di sini sedikit perbedaan. Di sini IP address-nya menggunakan 172.20.20.18, lalu gateway-nya menggunakan 172.20.20.17. Nah, untuk DNS-nya masih sama, tetapi untuk PC publik ini kita menggunakan akhirannya kita samakan dengan gateway-nya. Kira-kira seperti itu. Langsung saja masuk ke langkah berikutnya. Di sini langkah berikutnya itu kita buat sharing internet di RSP. Adapun caranya kita ke bagian NAT, di bagian router RISP, yaitu router dari PC publik. Kita ke IP, lalu kita ke bagian firewall,
bagian NAT. Nah, di sini karena sebelumnya sudah saya tambahkan, jadi tidak perlu saya tambahkan lagi, tapi mungkin jaga-jaga saya ajarkan caranya. Kita ketik plus di sini, lalu kita actionnya kita pilih masquerade, generalnya kita pilih chainnya kita pilih SRC NAT, lalu out interface-nya kita gunakan tersatu, kira-kira seperti itu. Tapi karena sudah saya tambahkan, tidak perlu tambahkan lagi, kita close saja di sini. Lalu cara berikutnya itu kita allow IP DNS. Nah, adapun caranya di sini kita ke IP, ke DNS, lalu tinggal kita checklist saya di sini. Kalau remote request-nya kita checklist, lalu kita klik OK. Lalu langkah berikutnya bahkan tabel di sini itu masuk ke tabel routing. Di sini di mana kita menambahkan rute untuk setiap rute setiap routing. Nah, di sini kita masuk caranya, kita masuk ke bagian IP, ke bagian route. Nah, di sini sudah saya tambahkan juga. Yang mana ini, adapun cara menambahkannya kita tinggal klik plus di sini. Lalu kita masukin addressesnya, masukin gateway-nya. Lalu kita masukin distance-nya, lalu kita klik OK. Kira-kira seperti itu caranya. Untuk P1, untuk REST IP, routing dan Ethernet sudah saya atur juga. Sini kita lihat ke bagian PC2. Close, kita bagian IP, ke bagian routers. Nah, di sini sudah saya tambahkan. P1 juga sama, sudah saya tambahkan sebelumnya. Tag IP ke routers. Nah, harus saya tambahkan. Oke, masuk ke langkah berikutnya, yaitu tambahkan NAT standar. Nah, di sini kita tambahkan NAT lagi untuk di router untuk dari PC2, yaitu RNAT. Nah, kita sini tambahkan IP ke firewall, ke NAT. Nah, ini sudah saya tambahkan juga. Nah, actionnya masquerade juga di sini. Nah, oke. Sudah, lalu masuk ke tahap uji coba, yaitu pertama kita coba ping dari PC1, PC2 dan PC2 menggunakan ke ping 888. Oke, coba kita masuk ya. Caranya masuk ke PC1. Kita buka command prompt. Nah, kita coba ping ya sini. Ping 8888. Nah, dan berhasil untuk PC1. Kita coba PC2, apakah berhasil juga? Kita ping 8888 dan berhasil juga. Sekarang kita coba PC public. Kita buka command prompt, coba ping lagi sini, ping 8888 dan berhasil juga. Jadi untuk langkah pertama dari uji coba berhasil. Masuk ke step yang kedua, yaitu lakukan pengecekan connecting tracking ICMP di router ISP. Kita amati IP source dari koneksi ICMP tersebut. Oke, adapun caranya dari uji coba ini, pertama kita buka RISP, yaitu dia routing dari PC public. Kita buka di sini ke firewall, ke bagian connection. Nah, di sini kita dapat melihat tracking ICMP dari setiap PC. Nah, di sini coba kita buka PC1. Coba kita kecilkan di sini. Kecilkan di sini. Nah, kita coba buka. Nah, coba kita ngeping di sini. 8888. Nah, di sini dapat dilihat terdeteksi bahwa ping dari PC tersebut dapat ketrack di routing dari PC public atau RISP. Coba kita lakukan dari PC2 sekarang. PC2 kita kecilkan juga. Coba kita ping lagi dari sini. Ping 8888 dan dia berhasil masuk juga di sini. Nah, kira-kira seperti itu untuk langkah kedua. Sekarang masuk ke langkah berikutnya, yaitu lakukan perubahan setting pada router RNAT, yaitu dari router dari PC2. Adapun caranya, yang pertama kita menghapus NAT yang ada sebelumnya. Oke. Berikutnya itu kita menambahkan NAT baru untuk protokol ICMP dan untuk protokol selain ICMP. Lalu kita membuat traffic ICMP ping 888 di PC2, lalu buat traffic tadi menggunakan
koneksi ke Google. Oke, sekarang kita coba. Pertama caranya kita ke PC 2, kita besarkan dulu sekarang. Oke, sudah besar. Sekarang kita hapus dulu ini, kita besarkan ini. Oke, ini caranya yang pertama tadi, kita ke firewall tadi, dan kita disuruh menghapus NAT yang ada atau disable. Kita hapus saja di sini, hapus. Lalu kita tambahkan dulu di sini untuk ICMP-nya. Untuk IC-nya kita tadi pilih SRC NAT. Lalu untuk generalnya kita gunakan chain-nya sama. Lalu untuk protokolnya kita pilih ICMP. Lalu untuk interface kita gunakan Ether1. Lalu untuk di extension ini kita tambahkan addresses, dimana addressnya itu sendiri kita dapat lihat di sini menggunakan 172.20.20.11. Oke, 172.20.20.11. Lalu kita klik OK. Nah, untuk yang protokol selain ICMP kita ketik di sini menggunakan new terminal. Adapun caranya, pertama kita tulis IP firewall, lalu NAT. Nah, sudah lalu kita klik add action, yaitu SRC NAT. Lalu kita disable-nya no. Lalu out interface-nya kita gunakan Ether1. Lalu untuk protokolnya di sini agak kita bedakan, karena ini untuk tidak ICMP dengan tanda seru ICMP to addresses 172.20.20.10. Nah, lalu kita nice. Lalu sekarang sudah masuk. Oh, ada yang kurang. Chain-nya kita harusnya menggunakan SRC NAT. Nah, sekarang sudah masuk. Nah, dapat lihat sekarang sudah masuk 1. Sekarang kita uji coba. Pertama kita buka connection lagi, tapi sekarang pertama kita buka command prompt. Kita coba ping 888 dari PC 2. Ping 888. Coba geser dulu biar kelihatan. Command prompt lagi, kita ping, sekarang kita enter. Nah, dapat lihat nih masuk sekarang ya pingnya. Coba sekarang kita tracking ke google.com menggunakan jaringan. Coba kita buka lagi nih, tapi dapat lihat ya. Coba ini kita kecilkan, lalu kita cari google.com. Nah, di sini dapat lihat ya tracknya, dapat banyak jaringan yang terhubung. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja untuk praktikum kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.